Masih semangat kan kawan-kawan semuanya? Kembali lagi bersama saya Alif Yoni Rahmat Umara. Sekarang kita akan masuk ke dalam konsep dasar pembelajaran tematik. Nah, ciri-ciri pembelajaran tematik. Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain: satu, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar, sehingga dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak. Nah, yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, juga melalui penilaian proses dan hasil belajarnya. Nah, yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama, serta bersifat luas dengan adanya keterpaduan berbagai mata pelajaran. Nah, kemudian yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Kemudian yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang sangat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Kemudian yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Kemudian kawan-kawan semuanya, ciri-ciri lain dari pembelajaran tematik. Satu, berpusat pada siswa. 2. Memberikan pengalaman langsung. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 5. Bersifat fleksibel. 6. Hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa. Kemudian kawan-kawan semuanya, prinsip-prinsip pembelajaran tematik adalah: yang pertama, terintegrisasi dengan lingkungan atau bersifat konstekstual, artinya dalam sebuah format keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua kawan-kawan semuanya, memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Kemudian yang ketiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang kelima, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Kemudian yang keenam adalah pemisahan atau pembedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian kawan-kawan semuanya, yang ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Dan yang kedelapan adalah pembelajaran itu bersifat fleksibel. Kemudian yang kesembilan, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Oke, kita lanjut kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Nah, kita lihat kelebihan dari pembelajaran tematik itu: pertama, pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Kemudian yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, berkomunikasi, dan keinginan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Dan yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran.
Kemudian yang ketujuh, pemahaman materi mata pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan. Nah, kemudian apa sih kelemahannya? Pasti kawan-kawan juga penasaran sih, apa-apa aja kelemahannya. Nah, kelemahannya yang pertama itu menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, keaktifan yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Nah, kemudian kesulitan kedua, pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan-keterampilan mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Kesulitan yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Kemudian yang keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Kemudian kelemahan yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Nah, kawan-kawan semuanya, implikasi pembelajaran tematik. Nah, yang pertama itu adalah implikasi bagi seorang guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman. Belajar bagi anak juga dapat memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Nah, yang kedua, implikasi pada seorang siswa. Nah, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga adalah implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak dan penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang membuat bahan ajar yang terintegrasi. Yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Nah, diantaranya adalah, yang pertama kawan-kawan, susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya peserta didik dan memanfaatkan sebagai sumber belajar. Kemudian, alat sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Nah, yang kelima, implementasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode. Misalnya, percobaan bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Pembelajaran tematik. Nah, satu, landasan filosofis. Nah, untuk landasan ini dapat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama, progresivisme, bahwa segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dengan para peserta didik di sekolah harus menekankan pada pengembangan kreativitas dan menekankan pada fungsi kecerdasan peserta didik. Nah, yang kedua, konstruktivisme, berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung sebagai kunci dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah mekanisme, berusaha melihat peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, potensi, serta motivasi mereka. Nah, yang kedua, landasan psikologis. Nah, psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.
Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Nah, yang ketiga, landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidik berhak mendapatkan pelayanan pendidik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, itu adalah materi dari lanjutan yang kemarin. Kawan-kawan juga penasaran apa materi selanjutnya? Oke, kita nantikan video selanjutnya.